Oke, kawan, ini masih tentang apa nih? Tumbukan ya. Tumbukan tuh tetap nanti memanfaatkan momentum ya, M kali V. Jadi gini, dua benda dengan kecepatan 2 meter per sekon, ya ini misalnya yang benda ini dan 4 meter per sekon. Jadi gini, ya, anggap nih yang ini yang 2 meter per sekon, yang ini 4 meter per sekon. Seperti ini. Oke, sehingga nanti ini akan mungkin terjadi tumbukan. Oke, nah kalau seperti ini akan bisa terjadi tumbukan karena ini yang ini lebih pelan, lama-lama kan ketabrak, gitu ya. Tapi kalau yang ininya 4 meter per sekon, ini ya 2 meter per sekon, nggak mungkin terjadi tumbukan, gitu kan? Oke, seperti ini ya. Nah, terus beratnya masing-masing yang ini, yang dua ini adalah 2 kg nih, yang ini 2 kg. Nah, beratnya yang ini adalah 3 kg. Oke, pertanyaannya adalah apabila terjadi tumbukan tidak lenting sama sekali, itu berarti tidak ada yang mental, jadi nyambung seperti ini, gitu kan? Tentukanlah kecepatan bola tersebut setelah pertumbukan. Jadi dia nempel. Nah, kecepatan ini berapa? Sebenarnya kita bisa kita selidiki ini dari pilihan ganda. Perhatikan, ini kan 2 sama 4, pasti setelah nempel itu kecepatannya tuh rata-ratanya, bukan rata-rata sih, tengah-tengah ya, atau antara, lebih tepatnya antara. Jadi antara 2 sampai 4. Jadi kecepatannya itu nanti ini 2, yang satunya 4. Jadi kecepatannya pasti di sini antara 2 sampai 4. Bisa berapa aja. Cari di pilihan ganda yang antara 2 sampai 4. Kalau 1 nggak mungkin. 1 tuh di kirinya 2, 4 lebih nggak mungkin. Kenapa kok antara 2 sampai 4? Ini kan ditabrak, otomatis kecepatannya 4 nanti lebih rendah ya, kecepatannya 2 nanti bisa lebih tinggi karena didorong dari belakang. Oke, 6 nggak mungkin, 7 cuma 3,2 gitu kan ya. Oke, itu logika standar sebelum kita menggunakan rumus ya kan. Coba kalau kita menggunakan rumus pakai kekekalan momentum. Nah, jadi nanti gini, M1 kali V1 gitu ya, ditambah M2 kali V2. Ini nanti karena dia itu tidak lenting sama sekali gitu kan, nanti kecepatannya cuma 1 nih, langsung gabung aja, nanti jadi M1 tambah M2 kali V. Nah gitu, V aksen lah gitu ya, karena dia jadi satu kecepatannya, jadi satu kecepatan. Ngebayang ya, M1 nya misalnya ini kita pakai ini 4, V1 nya 3, kebalik, M1 nya 3 kali 4, nah ditambah M2 nya 2 kali 2 sama dengan M1 tambah M2. Oke, beratnya berarti 3 ditambah 2. Nah, ini V aksennya. Ini adalah 12 tambah 4 sama dengan 5 V aksen. Berarti 16 sama dengan 5 V aksen. Nah, berarti V-nya adalah berapa? 16 bagi 5. Berapa coba? Iya, betul. 3,2. Berarti 3,2 meter per sekon. Cakep dah. Ngerti ya? Berarti kecepatan dianya adalah 3,2 ternyata. Jadi ini 3,2 setelah bergabung jadi satu, ya kan? Karena yang 4 meter ini jadi pelan. Kenapa pelan? Karena yang ininya 2. 2 meter doang tuh, meter per sekon. Yang ininya tadi 2 meter kedorong dari belakang, jadi lebih cepat. Gitu ya. Makanya jawabannya antara. Oke? See you next. Semangat, sukses sampai tujuan. Oke? Semoga ketemu di Kampus Impian. Dadah. Oke kawan, ya perhatikan di sini masih ada kekekalan momentum atau tumbukan ya. Kita manfaatkan untuk menghitung tumbukan. Dua benda masing-masing bermassa M. Jadi ini massanya M dan juga massanya M, bergerak berlawanan arah ya. Misalnya ini positif, ini negatif. Kita anggapnya gitu ya. Kanan positif, ke kiri negatif. Dengan kecepatan maksimalnya 20 meter per sekon dan 15 meter per sekon. Nah, setelah tumpukan, kedua benda tersebut bersatu. Tentukan kecepatannya. Oke. Berarti gini, momentum awal itu akan sama dengan momentum akhir. Bolehlah ya. Momentum awal berarti kita anggap M1 kali V1 ditambah M2 kali V2. Ini nanti juga sama. M1 aksen kali M1 kali V1 aksen ditambah
M2 kali V2 aksen. Oke, M1 nya M kali V1 nya adalah berapa? 20. Oke, seperti ini. Ditambah M2 nya M juga, karena ini lawannya berbeda, apa namanya, arahnya berbeda, berlawanan berarti minus. Ke kiri kita anggap yang ini ke kanan gitu ya. Ini M juga. Nah, V1 dan V2 itu gabung jadi satu tuh, nempel kan, setelah tumpukan kedua itu bersatu. Berarti kita anggap jadi gini, M1 tambah M2. Jadi V aksen seperti itu. Ini samanya 20M, ya enggak? Min 15M. Sama dengan yang ini kan sama aja M tambah M kali V. Gitu ya. Yang ini menjadi 15M. Yang ini menjadi 2M kali V. Gitu ya, V aksen. V-nya berarti tinggal dibagi aja nih, coretnya enggak. Berarti 15 bagi 2 berapa? 7,5 gitu ya. Kok 15 sih? 5. 20 kurang ini 5. Oke. Berarti ini 5 bagi 2, 2,5. Berarti V-nya sama dengan 2,5 meter per sekon. Ke arah mana? Ya ke arah kecepatannya lebih tinggi. Yang ini berarti ke arah V1. Ke arah V1. Oke? Sip, cakep. Gitu ya. Ada nggak? Ada, ini dia. Gampang kan? Gampang. Jadi patokannya nih, momentumnya sama awal dan akhir. Oke? See you next time. Semangat semuanya. Dadah. Oke kawan, ini ada apa nih? Ada soal ya. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 1,8, kemudian terpental lagi mencapai 45 cm. Berapakah koefisien restitusinya? Oke, jawab. Kalau selama ini yang kalian tahu kan koefisien restitusi itu minus dari apa nih? Betul. V2 aksen kurangin V1 aksen gitu kan ya, dibagi V2 kurangin V1 gitu ya. Atau gini, boleh, ini V1 dulu, V1, V2, V1, V2. Boleh. Kalau misalnya V1 nya ini V1, sorry, V1, V2, ini V1, V2. Atau ada juga ternyata kalau soalnya kasusnya seperti ini, E itu sama akar dari H2 per H1. Gitu. Jadi kita pakai yang ini, ya kan ya. H2 itu 45 cm. 45 cm sama aja 0,45 dibagi 1,8. Atau jadiin ke senti semua deh ya, biar lebih enak. Nggak apa-apa, karena perbandingan tuh nggak ngaruh satuannya. Berarti ini 45 cm gitu kan, dibagi dengan 180. Ya nggak tuh? Berarti sama dengan bagi 45, 1 bagi 45, 4. Akar 1/4 itu berapa? Setengah. Atau sama aja 0,5. Udah selesai. Gitu. Oke ya. Sip, mana? Ini dia. Cakep. So easy kan? Gampang. Jadi kuncinya tadi ingat ini. Ya, atau ini boleh. Kalau diketahui kecepatannya, ya, tapi kalau diketahui tingginya ini. Oke. See you next time. Sukses buat kalian semua. Dadah.